Hello agripreneurs, penasaran kan gimana menembus pasar swalayan untuk jual melon hidroponik? Jangan lewatkan sedetik pun ya video ini, karena Mas Muhtar Yusuf, petani milenial akan membagikan trik rahasianya. Gak cuma itu, manis pahitnya bertanam hidroponik juga akan dibagikan ke agripreneurs. Sebetulnya, apa aja sih tantangan yang dihadapi petani melon hidroponik? Sebelum bahas lebih jauh, monggo subscribe dulu dan aktifkan notifikasinya. Dan buat kamu yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena kamu telah mendukung channel ini untuk terus berkembang. Menembus pasar modern biasanya bukan perkara yang mudah bagi petani pemula. Mas Muhtar dengan senang hati berbagi ilmunya agar kamu bisa mengikuti kesuksesannya. Jika kita atau teman-teman ingin membudidaya melon sehingga kita nanti bisa menembus pasar supermarket, itu ada beberapa trik ya atau teknik. Yang pertama, untuk supaya kita bisa menembus pasar supermarket, yang pertama itu yang jelas kita membuat produk yang berkualitas. Produk yang berkualitas seperti yang tadi saya sampaikan, melon hidroponik ini produk saya itu insya Allah berkualitas. Kenapa berkualitas? Ada beberapa keunggulan di sana. Yang pertama adalah melon hidroponik saya ini untuk daya simpan itu lebih lama ya. Ketika tidak dibelah, itu melon saya bisa bertahan 1,5 bulan. Mampu bertahan 1,5 bulan dan dia masih fresh. Kemudian keunggulan yang kedua adalah tingkat kemanisan ya. Tingkat kemanisan ya itu lebih tinggi. Ini melon saya kisaran di 14-18 break untuk kemanisannya. Kemudian beberapa teknik sehingga kita bisa masuk ke pasar supermarket adalah packing ya. Packing itu salah satu salah satu faktor menjadikan kita bisa membuat produk kita itu lebih mahal ya, lebih mahal nilai harganya. Packing, dan untuk packing saya itu adalah yang sebelum kita pasarkan ke supermarket, kita bersihkan dulu ya, bersihkan dulu melon itu dengan kain, dan kemudian kita kasih stiker ya, kasih stiker sehingga nanti kita juga mencantumkan perusahaan kita di situ, sehingga nanti konsumen juga bisa melihat bahwa ini adalah produk kita. Seperti itu. Dan packing itu sangat bagus ya. Kalau bisa packing itu dibuat semenarik mungkin, sekreatif mungkin, sehingga pembeli itu lebih tertarik seperti itu. Beberapa itu mungkin itu ya, beberapa teknik atau sehingga kita bisa merangkul pasar seperti itu. Kita bisa menembus pasar supermarket seperti itu. Bertanam melon dengan sistem hidroponik juga ada tantangannya loh. Pengetahuan ini penting terutama buat kamu yang pemula atau baru akan memulai tanam melon seperti ini. Kemudian untuk dari pengalaman saya bertani hidroponik itu ada suka dukanya ya teman-teman. Saya akan bercerita tentang dukanya. Pernah suatu ketika satu greenhouse saya tidak pernah panen sama sekali. Itu dikarenakan busuk batang ya, busuk batang. Jadi walaupun kita di dalam greenhouse dan ketika curah hujan tinggi itu melon itu di dalam greenhouse itu kelembabannya tinggi, sehingga di sana membuat batang melon itu tumbuh jamur, dan itu yang membuat batang busuk dan panen bisa gagal. Namun demikian itu masih bisa diantisipasi atau ditangani dengan kita penyemprotan fungisida. Jadi ketika itu saya pernah satu greenhouse itu tidak panen sama sekali karena waktu itu curah hujan tinggi dan
kelembaban di dalam greenhouse naik sehingga menimbulkan busuk batang. Itu adalah salah satu dari kelemahan kita dalam berhidroponik ya. Tantangan, bukan kelemahan tapi tantangan. Begitu. Kemudian tantangan selanjutnya adalah permodalan ya. Permodalan menurut saya, permodalan yang memang budidaya melon hidroponik ini memang untuk modal awal harus besar ya. Karena harus membuat greenhouse-nya, kemudian membuat intalisinya, itu membutuhkan banyak modal. Namun demikian, sebenarnya besar dan kecilnya usaha adalah bagaimana kita memulainya saja ya. Ketika kita mempunyai modal berapapun, kita mulai saja, dan nanti besar atau kecilnya itu hanya masalah waktu saja. Seperti itu. Karena dulu saya juga mempunyai satu greenhouse ya, mempunyai cuma satu greenhouse, dan itu greenhouse yang sangat sederhana, bahannya memakai bambu, kemudian instalasinya juga masih seadanya ya, pakai bambu, pakai insect netnya pun masih yang murah seperti itu. Dan dari hasil panen itu saya kumpulkan sehingga untuk mengembangkan membuat greenhouse yang kedua dan ketiga ini. Dan sekarang sudah beberapa mitra, ada sekitar 8 orang yang sudah bermitra dengan saya. Seperti itu. Gimana penjelasannya? Sudah lengkap ya tentunya? Kalau mau lebih detail lagi, kamu bisa pantengin terus channel Muchtar Yusuf Petani Milenial. Banyak loh video bermanfaat seputar budidaya melon hidroponik. Oh iya, masih belum selesai juga ya part ini, karena masih ada perhitungan analisis usahanya yang nggak boleh kamu lewatkan. Moga bermanfaat info kali ini. Jangan lupa like dan share videonya ke temanmu. Mau diskusi, tulis aja di kolom komentar. Jumpa kembali di video selanjutnya.